Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, nanti kalau untuk tugas nggak dikumpulkan nanti plus RPS terakhir kita di UTS. Saya nggak minta di sini, saya mintanya di UAS nanti dikumpulkannya. Tugas kamu nanti, karena kamu kan ada presentasi di sini, udah masuk nilai tugas kamu sebetulnya. Ya, jadi nanti jadi kamu bikin tugas nanti, saya akan kasih tahu seperti apa tugasnya, baru nanti kamu kumpulkan di RPS 14. Jam 0.00 ya saya terimanya, setelah itu saya nggak terima. Oke, udah paham sampai? Paham, Bu. Kita jangan nanya-nanya lagi ya, nanti nanya lagi di WA, pusing saya deh. Ditanya-tanya melulu gituan. Oke? Nah, sekarang saya mau mulai dengan RPS kamu ini mengenai apa? RPS 5. Adalah hak-hak atas tanah, subpokok hak atas tanah, ruang lingkup hak atas tanah, pastikan kelompok 2 yang terbaik dari antara kelompok 2, siapa sih kelompok 2? Saya, Bu. Siapa tuh sayanya? Faras, Bu. Oh, Faras. Waduh, Faras lagi. Nanti yang setelah yang kedua kelompok 5. Siapa kelompok 5? Saya, Bu. Ya, kelompok 5 tuh. Tolong yang lain diperbaiki. Kamu presentase jangan presentase standar, tinggal ngutip dari buku. Sementara kamu nggak punya kamu kaitkan dengan ini kamu ya, logika kamu. Coba kamu sampaikan deh, yang dikaitkan dengan Omnibus Law cuma kelompok 2, yang lain nggak ada, tahu saya. Nggak tahu kalau saya yang nyelingsek dengarnya. Ya, oke, saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan kamu. Kelas 33 ya? Iya, Bu. Benar. Oke. Pertanyaannya tadi saya baca, saya bilang saya akan jawab di Zoom. Apa ya pertanyaannya? Nih. Pertanyaannya sih nih. Dalam hal pemanfaatan hutan. Gini loh. Kamu jangan saya nggak, siapa nih yang bertanya nih? Andi, mana Andi? Untuk yang lain juga, maksud saya gini, hal-hal tertentu mengenai kamu tuh kamu juga harus nikah. Dalam hal suatu pemanfaatan tanah, apalagi dalam hal ini ada kaitan dengan pemerintah, tidak mungkin pemanfaatan itu nggak pakai aturan, nggak mungkin. Izin yang keluar itu sudah mendapatkan persetujuan dari pusat maupun dari Bapenda setempat. Itu dulu yang kamu pegang. Izin. Nah, sekarang gimana Bu? Apabila dia melanggar, merugikan orang lain, pasti izin tidak akan udah pasti. Saya tidak menyalahkan pertanyaan ini. Misalnya penambangan jadi merusak hutan, ya kan? Nah, merusak hutan pada waktu dia mau nambang itu izinnya juga nggak mudah. Setahun 2 tahun belum keluar izinnya. Pengusaha juga nggak akan dengan mudah, dia akan merugikan masyarakat di sekitarnya. Dia mau nambang itu sudah diperhitungkan oleh Bapenda setempat, objek yang ada tanah itu. Nah, kalau misalnya gimana Bu? Dia merugikan seperti apa dulu? Merugikannya kamu yang nggak dapat keuntungan atau perusahaan yang untung besar? Kadang-kadang kan keuntungan ini terbaca peristiwa ini terjadi. Pada waktu belum terjadi penambangan, kamu merasa bahwa oke, setuju di sini ada penambangan karena nanti ada pekerjanya di wilayah warga masyarakat di situ. Giliran kaya raya nih perusahaan, kamu merasa rugi. Kamu kerjain sendiri, merasa lahan kamu ini rugi dengan hasil mereka yang bisa banyak, tapi yang kita punya lahan nggak banyak. Itu nggak boleh kayak begitu. Yang udah tuh begitu. Pasti apabila penambangan itu akan merusak lingkungan segala macam, untuk izin berikutnya dia nggak akan perpanjang. Karena perpanjangan itu biasanya setahu saya kalau untuk hal-hal seperti itu per 1 tahun.
Baik industri maupun apapun itu ada. Cuman mungkin kalian tidak paham di sini. Tapi secara logikanya buat saya yang namanya perbuatan seperti itu nggak mungkin nggak ada apa namanya merugikan baik masyarakat di situ atau perusahaannya. Kan masyarakat ini selalu merasa terzolimi tanpa memikirkan banyak keluar uang untuk bisa melakukan apa yang sudah ada. Jadi jangan warga di sini jangan selalu merasa terzolimi. Lihat dulu. Karena itu semua kaitannya dengan pemerintah dan warga sekitar. Nah sekarang saya bayangin, contoh nih, kamu harus tahu kamu sebagai nanti lapangan. Misal, kok menurut kamu kayaknya nggak benar, tapi kamu sudah dirugikan tapi tidak diindahkan. Nah mungkin perusahaan itu kan dia nggak mungkin. Kan ada yang mengkoordinir, misalnya kelurahannya, atau bapedanya. Nah, kalau di luar jangkauan manusia dia bermain, entah apa yang dia mainkan, itu di luar jangkauan kita. Tapi kalau aturan is aturan. Itu yang harus kamu mengatasi masalah ini. Ya kalau misalnya kamu merasa dirugikan seluruh warganya, ya kamu santronin aja kelurahannya atau bapendanya. Karena perusahaan pasti melakukan apa yang menjadi kewajibannya dia dengan aturan yang ada. Mereka nggak akan berani, karena izin itu sampai pusat. Bisa dicabut SK-nya. Tidak semudah itu. Ya, saya nggak mau bilang di dalam tanda kutip itu apa, ya kamu berpikir aja lah sendiri. Dengan dewasa dan dengan hal-hal yang masuk di akal untuk kita. Jadi jangan warga melulu yang dirugikan. Pasti nggak itu. Dulu belum jadi duit, kamu nggak ribut mau. Dia udah jadi duit buat perusahaan kaya raya, waduh kamu ribut. Alasannya ada-ada aja nih warga. Saya udah paham tuh yang begitu. Dalam praktek selalu begitu. Duitnya soalnya belum kelihatan. Kan ribut kalau duitnya kelihatan. Betul? Nah, oke. Betul, Bu. Ini paham ya? Paham, Bu. Oke. Pertanyaan yang lain. Kalau di rumah kamu ada emas, nih ya, tambang emas. Nih, pertanyaannya siapa nih? Yuda Idham. Kayaknya nggak mungkin. Sesuatu hal yang nggak mungkin, ada tambang di rumah kamu tuh nggak mungkin. Karena setiap hal yang menghasilkan tambang emas itu sudah dikeker sama pemerintah. Itu ada alatnya semua. Tapi kalau tiba-tiba di rumah kamu ada, mungkin ada yang ngumpetin kali dulu. Diam-diam naruh warisan di situ, kamu ketemu. Tapi kalau yang ada tambang emas cuma di rumah kamu doang, itu hal yang tidak mungkin. Ilham, paham? Takut ambil sekarang minta warisan, jadi taruh dulu tuh di bawah tanah. Kamu doang tuh nggak mungkin. Pasti ada yang naruh. Manusia juga yang naruh. Oke? Yang lain ini siapa lagi mau mengenai pembebasan hak atas tanah. Nah, pembebasan hak atas tanah kamu harus ingat. Semuanya itu sudah melalui prosedur. Tanah itu akan dimulai dengan rapat dengan warga. Lurahnya pasti akan rapat. RT, RW, lurah, kecamatan, dan pemda setempat yang nanti akan membayar ganti kerugian. Itu semua ada nilainya pasti. Menurut saya sih nggak ada yang biasanya sih penggantian tanah ya, setahu saya sih ngikutin harga pasar yang sesungguhnya. Lihat dokumen yang kamu punya apa. Dengan yang sertifikat dengan yang belum. Kadang-kadang pembebasan ini juga dimanfaatkan oleh warga seolah-olah tanahnya mahal. Dia lupa tanah itu semua ada hitungan. Kan tanah yang dibeli pemerintah itu tidak seutuhnya dipakai. Dia akan terbuang untuk jalan yang tidak bisa dimanfaatkan. Tapi seluruh rakyat Indonesia yang memanfaatkan. Sementara kamu hitung dengan sama seperti kamu jual pribadi dengan orang.
Pembebasan yang selalu ribut segala macamnya itu kan kalau logikanya kamu melihat kejadian-kejadian itu, mereka tuh membaginya itu karena merasa kurang cukup. Kalau yang saudaranya 2, saudara sama saudaranya 8, kira-kira cukup nggak? Kalau yang saudaranya 2 mungkin yang akan ribut, semeter diganti 2 juta udah banyak. Yang ribut ini biasanya ahli warisnya ada 8, sementara mau beli rumah semua. Kamu yang begini. Kalau yang namanya ganti kerugian, kamu kaitkan dengan kepribadian kamu yang ada di dalam rumah dan kebutuhannya, kamu merasa tidak akan pernah cocok dengan harganya pasti. Terus kamu tidak lihat manfaat tanah yang dibeli, yang digusur itu pemanfaatnya untuk apa. Lihat dulu. Saya tidak membela pemerintah dalam hal ini. Tapi untuk warga negara juga kadang-kadang, sorry ya, bahasa kasar itu nggak tahu diri. Karena saya suka rapat yang seperti ini. Pembebasan tanah, kenapa kok nggak boleh? Ya kalau kamu dibebaskan di situ, kamu jadi minggir, ya orang uang kamu tapi dari pembebasan. Coba kalau yang tanahnya gede. Kemarin tuh ada pembebasan, dapat 34 miliar dia dapat. Saudaranya ber-8, ya cukup lah 8 orang. 3 miliar aja masih lebih. Nah, sementara kamu yang digusur kebetulan tanah kamu cuma 500. Ya gong kamu pasti gede, dikit dihitungnya. Kalau 4 juta 500 cuma berapa? 200 juta. Atau kamu mau gong sama orang, mau dijualnya mahal karena cuma tanah kamu 500. Oh, nggak bisa. Saya pembuka jalan. Karena kalau jalan saya nggak bisa dijual, nah loh, ribut semua dah. Orang udah setuju dengan 2 juta misalnya. Kamu maunya 8 juta. Sampai mati, nggak akan orang mau beli. Pembebasan itu kan ributnya masalah itu. Kenapa pertanyaan kamu ini seperti ini? Kadang-kadang memang kita sebagai warga negara tidak melihat yang ada di dalam. Taunya pemerintah tidak adil. Taunya pemerintah tidak fair sama orang-orang. Enggak juga begitu kalau menurut saya. Saya bukan bela ya. Karena kamu harus pikirkan pada saat dia membebaskan itu, tanah itu mau dibikin jalan, biayanya biaya siapa? Biaya pemerintah. Terus nanti yang memanfaatkan semua orang. Terus dia harus bebankan semua itu sendiri. Sementara penikmatan warga negara dirasakan. Makanya kita positif negatifnya harus dibaca. Saya nggak punya saudara orang pemerintahan ya. Tapi setidaknya kita berusaha sebagai warga negara ini berpikirlah positif dulu. Cuma bedanya dia harus minggir tinggalnya. Omnibus Law. Sekarang ada bank tanah. Ya, bank tanah ini ada yang terlindungi, ada yang tidak terlindungi. Tergantung dari kacamata kita melihatnya. Kalau saya dari keseluruhan ini, saya yang merasa tidak kurang sepaham. Memiliki investasi di sini. Investasi boleh. Saya tidak masalah dari investasi. Tapi kalau menurut saya, kalau yang namanya investasi akhirnya menggusur warga negara itu sendiri, itu yang saya kurang sepaham dengan ini, dengan Omnibus Law. Karena kita perlu yang namanya dana. Kita perlu yang namanya investasi. Makanya dijual, mau nggak mau warga negara memang harus di hak milik. Kalau saya sih nggak setuju asing punya hak milik. Harusnya yang namanya hak milik ya untuk warga negara Indonesia. Boleh dia memiliki, statusnya jangan hak milik. Karena dengan perpanjang pun ada biaya untuk negara gitu. Kalau untuk hak milik artinya enak benar dia, bukan warga negara sini.
pemikiran Ibu Penny. Ada yang bisa jawab? Anca. Mohon maaf Bu, sepertinya sedikit putus-putus Bu. Bisa dengar suaranya? Bisa Bu sekarang, Oke. tapi tadi putus-putus. Nah, untuk penelantaran tanah, kalau saya lebih setuju dengan dia diambil negara. Karena apa? Satu, menghindari adanya perselisihan merasa sudah memanfaatkan tanah pemiliknya. Itu kan nggak boleh begitu. Tanah juga ditelantarkan kan sayang. Harusnya bisa kamu manfaatkan. Kalau saya ini setuju diambil oleh negara. Karena supaya para pemilik tanah juga tahu apa sih manfaat tanah, mau dijadikan apa. Kalau ditelantarkan nanti gila dimanfaatkan orang, muncul sengketa, kamu juga jadi masalah. Pemilik tanah malah rugi juga. Jadi maksud dari pemerintah ini untuk yang ditelantarkan jadi milik negara supaya menghindari adanya sengketa-sengketa. Karena sengketa juga kan setahun 2 tahun belum tentu selesai. Kadang-kadang pakai pembunuhan segala atau apa. Kita positif aja berpikirnya. Cuman saja pemanfaatan itu memang kita perlu yang namanya investor. Pemanfaatan itu sendiri karena dana kita yang nggak kuat. Nggak usah kan yang besar-besar lah. Kamu beli tanah 200 meter. Seolah-olah kamu merasa kamu yang beli, kamu diemin tuh berpuluh-puluh tahun. Ntar gila itu kan nggak fair juga begitu. Harusnya kamu manfaatkan. Kamu lindungi tanah yang kamu punya. Entah itu dipagar, entah itu untuk apa, atau kamu sewakan tanahnya, itu kan akan lebih bermanfaat. Ini enggak beli, nih setahu saya nih ya. Beli, udah diemin aja. Kamu merasa berkuasa, sekian puluh tahun kemudian katanya ditempatin orang, mengaku sebagai pembeli. Kamu marah. Kenapa kamu tidak? Istri aja kudu kamu jaga, apalagi tanah. Hah? Pacar aja kamu jaga, apalagi tanah. Gimana udah keluar duit? Ayo, ada pertanyaan? Bu, izin berpendapat boleh Bu? Boleh, silakan. Saya Radit Bu, terkait tadi teman-teman kan juga sempat menyinggung bank tanah dan Ibu juga sempat menyinggung bank tanah. Saya ingin menambahkan Bu, kalau berdasarkan artikel yang saya baca dan juga mungkin saya sudah baca sedikit terkait dengan isi dari Omnibus Law itu, sebetulnya kan keberadaan bank tanah ini maksud dari pemerintah itu supaya menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, di mana nantinya itu keberadaan bank tanah itu dapat menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah itu kan Bu ya, karena dia diberikan semacam hak pengelolaan seperti itu. Betul. Tapi kalau saya lihat kan pemerintah itu kan juga punya namanya Badan Layanan Umum, kemudian lembaga manajemen aset negara dan sebagainya, itu seharusnya apa yang sudah ada lembaga itu yang semestinya diberdayakan. Jadi urgensi untuk membentuk bank tanah ini seakan-akan ditutup-tutupi dan juga tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, saya bisa lihat bahwa kan sebetulnya pemerintah melalui Bapak Presiden itu sudah mengeluarkan Perpres, yaitu Perpres nomor 88 tahun 2017, itu tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang menjadi reforma agraria. Tapi ternyata dengan adanya Omnibus Law, ternyata justru aturan-aturan penjelasnya itu semakin tumpang tindih, dalam artian aturan utamanya sudah jelas mengamanatkan untuk apa, tapi kok semakin ke bawah aturan itu semakin membingungkan. Jadi inilah yang menyebabkan kita pro kontra di masyarakat gitu. Nah, dan terakhir sesuai dengan Ibu bilang juga bahwa kita nggak boleh nih hanya melihat dari satu sisi saja, sisi negatif. Berarti sisi positifnya terlepas dari negatif itu yang memang kita ketahui bahwa kondisi negara saat ini ya memang gimana ya bilang, kasnya tuh sebetulnya udah kosong. Jadi
pemerintah mau nggak mau ya harus mencari dana tambahan. Salah satunya adalah ya harus melakukan kemudahan bagi investor untuk masuk dan juga mensuntikkan dana bagi negara. Itu Bu, kurang lebihnya saya izin berpendapat. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Putu. Sebetulnya kamu sependapat dengan saya untuk bank tanah sebetulnya. Seperti yang Putu aja ada yang namanya manajemen aset. Apa sih namanya itu apa istilahnya tuh ininya aset apa sih, manajemen aset atau apa sih, saya nggak paham mata kuliah kamu, jurusan kamu. Menilai Bu. Ada sekarang yang untuk aset tuh juga ada gitu loh maksud saya. Artinya Iya Bu, ada manajemen aset. Oh, manajemen aset ya, manajemen aset. Tujuan sudah lihat apa segala macam dibilang. Kayak tanah sudah ada agraria yang menguasainya. Kayak untuk Menteri Lingkungan Hidup. Masing-masing sudah ada departemennya. Kenapa harus ada bank? Pendapat dengan saya. Untuk apa? Jadi fungsinya mereka. Beda orientasi, Bu. Untuk orientasi dan segala macamnya. Yang ada makin bikin penuh. Juga nggak penting-penting buat saya ya. Nanti pada waktu praktek penjalanannya. Cuman itu kuasanya pemerintah lah. Kita nggak bisa terlalu woro-woro supaya apa yang kita mau ini nggak tahu. Apa yang kita mau itu terwujud, nggak bisa. Karena kadang-kadang pemerintah lebih tahu mereka harus seperti apa dalam pengelolaan ini. Tapi ya seperti Radit tadi bilang, kan masing-masing udah ada nih departemennya semua. Yang ngurusin asetnya ada. Untuk fungsi saya sebagai notaris, fungsi agraria itu kan BPN udah ada, kelurahan ada, lagi ada bank tanah besar, ya kan? Nah tapi kita nggak tahu nih, ini kan belum terjalani nih. Apa merasa soal bagian kuenya nggak rata, atau kudu diratain, atau kudu digedein? Nah kita nggak tahu deh. Nanti kalau itu memang betul akan diberlakukannya seperti apa. Karena kolaborasinya kan belum ada ini. Kita belum tahu. Cuman ladang saya diambil, aduh makin kerjaan saya makin dikit. Ada bank tanah, nanti proses saya makin panjang. Nanti izinnya mesti ke sini lagi. Itu kan akhirnya panjang. Untuk apa? Bukan berarti nggak ada kerjaan sih agrarianya, bukan berarti. Atau manajemen aset nggak ada kerjaannya, bukan. Makin panjang. Akhirnya merugikan kita bahwa prosedur itu berliku-liku. Nanti jangan-jangan izinnya harus agraria dan ke bank tanah juga. Akhirnya dengan kos. Betul? Untuk apa ada aset kalau gitu? Akhirnya kamu aturan nerima 1.000 jadi cuma 25. Mau bagi juga yang sama bank aset, sama bank tanah. Saya logikanya begitu aja deh. Karena kita nggak bisa sih ya. Kalau saya menterinya mungkin saat itu kita juga belum tentu disetujui sama Pak Jokowinya sebagai RI 1 yang punya kewenangan. Iya kan? Untung saya nggak jadi menteri. Jadinya dosen kamu aja. Jadi saya mau mahasiswa ini kritis, kalaupun kita tidak suka dengan aturan yang dikeluarkan, tapi ya jangan jangan terlalu arogan gitu loh maksud saya. Karena nanti di saat kamu merasakan itu berjalan aturan, manfaat itu baru kamu terasa. Ini kan arogan, belum dijalankan, waduh, bet semua. Tapi nanti kalau udah dijalankan, udah enak, udah diam aja. Makanya saya mohon, demo boleh. Cuman sayang kalau kamu punya nyawa serep sih nggak apa-apa. Saya nggak suka demo karena saya nggak punya serep nyawa. Sayang. Saya masih hidup ingin lebih panjang. Ya nggak? Jadi kamu juga berantem jangan. Gontok-gontokan jangan. Sayang sama nyawa. Nggak tahu kalau sekarang udah bisa beli serep nyawa ya, ban aja ada serep. Nah gimana caranya tuh nyawa ada serepnya. Jadi enak. Kedukun, Bu. Kedukun. Oh nggak, dukun nggak bisa. Dukun nggak permanen. Kalau ban serep kan permanen, minimal sekian tahun kamu punya. Nah, panjangan dikit kan? Nah,
Kalau nyawa bisa nggak tuh nawar sama Tuhan? Kalau gitulah. Pakai ilmu rawa rontek, Bu. Oh, nah, ilmu itu nggak permanen, saya nggak mau. Itu mainnya sama hantu. Saya mau manusia tuh manusia. Oke? Faras, ada yang mau ditanya nggak, Faras? Enggak deh, Bu. Mulus saya ngomong. Gimana kamu mau nanya saya? Udah gemeteran kamu mau nanya saya. Ada yang mau tanya yang lainnya? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan, Vanessa. Ada yang masih saya kurang paham, Bu. Pada slide Apa? 16 tuh disebutkan kan, Bu, bahwa penggunaan tanah dengan hak milik harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya. Sedangkan sebagaimana kita tahu kan, Bu, sifat dari hak milik itu kan hak yang terkuat dan terpenuh atas tanah kan, Bu. Betul. Nah, terus penyesuaian terhadap keadaan dan sifat tanah bagaimanakah yang dimaksud sih, Bu? Maksudnya kayak gimana gitu, Bu? Ya, gini. Sekarang hak milik nih udah terkuat dan terpeda lagi di atasnya hak milik. Bahkan itu berlaku seumur hidup. Berlaku seumur hidup. Lagi diganti. Nah, kan kamu sekarang tahu yang namanya badan hukum boleh membeli hak milik dengan catatan diturunkan. Kalau tanah yang kamu miliki ternyata mau dijual atau dimanfaatkan, statusnya itu kan jadi nggak masalah. Boleh dong. Contohnya ternyata wilayah kamu mau dibebasin nih. Mau dijadiin mall. Warga sekitar setuju mau dijadiin mall. Akhirnya fungsi tanah itu gunakan untuk apa? Sorry. Itu maksudnya Vanessa. Tiba-tiba hak kepemilikan kamu itu jadi berubah dengan dan kebutuhan dari bisa jadi berubah. Mungkin aja tanah kamu dibeli oleh suatu perusahaan apartemen. Apartemen itu kalau nggak salah minimal kan harus di atas 5.000 ya tanahnya 2.000-an. 1 hektar boleh kok. Di atas 5.000 cukup. Nah ternyata lingkungan kamu digunakan atau ternyata rumah kamu bisa dipasang untuk apa sih telekomunikasi misalnya. Mau diambil nih tanah kamu. Status yang hak milik itu kan udah nggak bisa digunakan karena udah beda pemanfaatannya. Itu maksud saya Vanessa. Tergantung, tapi kalau selama di daerah itu memang pemanfaatannya tidak berubah-ubah, misalnya sepanjang umur kita sampai anak cucu kita ternyata memang untuk perumahan, ya nggak akan sampai kapanpun nggak akan pernah berubah. Hak milik aja terus. Mungkin nggak sesuatu tempat tiba-tiba perumahan ini akan digusur jadi kuburan. Kan digusur semua tuh tanah kamu. Ada tuh di kota Tangerang waktu itu ada perumahan apa, udah seneng tuh. Termasuk keluarga saya tuh ada yang di situ. Waduh, nanti diganti pemerintah karena buat kuburan buat kuburannya kota Tangerang. Jadi mau dibebaskan. Jadi hak milik itu akan berubah statusnya nanti. Pemanfaatannya juga udah beda itu. Sementara dulu kamu terkuat punya hak milik. Nah, kalau memang itu dimungkinkan dan disetujui oleh Bapenda sempat dengan segala rapat DPR, RI 1 semua, tanahnya nggak jadi hak milik lagi. Gitu maksud saya. Lihat pemanfaatan status hak. Kalaupun itu jadi ya, kalau misalnya udah tapi kalau yang udah perumahan gitu-gitu segala macam udah jarang akan berubah. Misalnya 50 hektar, tapi bukan kamu sendiri yang punya. Misalnya kamu sehektar, Para sehektar, Fikri sehektar, Priyanggita sehektar, yang di belakang Raihana 1.000. Nah, itu yang baru nanti akan dikumpulkan tanah-tanah pemilik itu. Mau jadiin apa? Mau dibeli oleh Sinarmas misalnya. Kan akhirnya peruntukan tanah kamu kan beda. Nggak hak milik lagi. Jadi peruntukan untuk tanah hak milik itu jadi berubah.
Paham ya? Ada pertanyaan lain? Izin Bu. Ya, silakan. Iya Bu, tadi Wesley, sebenarnya kenapa? yang pas pertanyaan Fanny mungkin agak terputus-putus gitu Bu, sorry Bu. Jadi saya coba ini Bu. Jadi kalau yang pertanyaan Fanny itu nanti kaitannya dengan pemanfaatan tanah dan kemudian itu nanti yang dia bakalan disetujui oleh Bapenda itu ya Bu. Berarti inti dari pertanyaan Fanny gitu ya Bu? Bersifatnya terkuat dan terpenuh. Betul, seumur hidup itu terkuat dan terpenuh. Tidak. Jadi apa? Ternyata mau dijadikan mall, lingkungan, dijadikan suatu perumahan real estate. Nah, kita kan nggak tahu itu. Kalau memang itu disetujui oleh warga setempat, dengan segala rapat dengan kelurahannya, dengan kecamatannya, dengan bapendanya, dengan ke pusatnya, oh ternyata dimungkinkan nih jadi pembangunan real estate misalnya. Tanah yang sekarang ini statusnya hak milik, tapi bukan suatu lingkungan yang maksudnya apa ya, bukan suatu klaster atau apalah, mau dibikin perumahan seperti itu kan banyak begitu tanah-tanah yang ada di sini. Kamu perhatiin aja, kalau Bintaro itu nggak kayak begitu. Nah sekarang perumahan deh yang ada di Pondok Aren deh, perumahan. Ada yang tetap yang di jalan-jalan itu kan perumahan hak milik aja tuh, bukan pemilik suatu perusahaan atau dikuasai oleh developer tertentu. Nah belakang-belakangnya itu kan pasti punya warga semua yang bebaskan. Pasti udah nggak hak milik lagi itu tadi waktu dibeli. Diturunkan haknya jadi HGB karena menjadi suatu milik perusahaan. Nah udah pada waktu kamu beli, naikkan lagi jadi hak milik statusnya. Turun naik dari Jadi seperti yang pertanyaan Vanessa itu, kenapa terkuat dan terpenuh masih berubah? Akan berubah dengan peruntukan dan pemanfaatan tanahnya bisa akan jadi berubah. Selagi pemiliknya mau dan setuju ya, nggak main asal robah aja. Semuanya itu ada proses. Paham Wesley? Ibu boleh izin menyimpulkan, Bu? Boleh, silakan Vanessa. Kenapa? Berarti kondisi yang dimaksud itu ada kondisi internal dan eksternal. Kalau internal berarti keinginan dari pemiliknya kan, mau dibuat real estate atau mall. Dengan persetujuan lingkungan sekitar kan, Bu. Betul. Kalau misalkan eksternal berarti kekuatan hak monopoli pemerintah kan, Bu. Betul. Oke, Tapi terima itu kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Tapi semuanya itu proses ya Vanessa. Nggak semuanya kamu setuju, 10 yang nggak setuju aja nggak bisa. Kudu kamu semuanya setuju tuh warga dengan segala resiko dan ganti ruginya. Itu harus dilihat dari dampak lingkungannya juga, dimungkinkan atau enggak. Karena yang namanya pembangunan real estate itu kamu harus tahu 60-40, dia harus nyiapkan pemakamannya, warganya, dia harus nyiapkan ini dan itu semua. Enggak semudah itu. Izin bertanya lagi, Bu. Boleh, Bu? Silakan. Kalau misalkan dari pemerintah ini, apakah pemegang hak miliknya ini nurut aja, Bu? Jadi misalkan kalau misalkan pemerintah pengen buat kuburan kayak tadi tuh, Bu. Nah, apakah pemilik dari hak miliknya ini benar-benar nggak punya kekuatan untuk menolak itu, Bu? Karena kekuatan hak monopoli pemerintah. Pengertiannya bukan begitu. Pengertiannya gini, Vanessa. Sekarang lingkungan yang mau dijadiin berubah peruntukannya dari hak milik nanti menjadi apa, misalnya entah jamnya antara warga dengan pemilik tanah dengan lingkungan ya, setuju nih semua. Ternyata tanah kita ini mau dimanfaatkan, peruntukannya beda sekarang, mau dijadiin perumahan atau mau dijadikan mall. Cukup itu sampai di situ dulu. Nah, yang Vanessa tadi tanya, masalah dia menjadiin pemakanan mana apa segala macam, itu kewajiban dari si developernya. Karena di saat dia mau ngebangun ini untuk pada waktu pembebasan itu ternyata untuk perumahan, developer juga ada. Kalau misalnya luas sekian, dia harus siapkan fasosnya, fasumnya, fasilitas pendidikannya, atau fasilitas tanah kuburannya di mana. Itu harus dia sediain tuh. Sama seperti Bintaro, Sinarmas, dia harus siapin. Dan kalau sudah jumlahnya besar, ya, itu dia harus siapkan juga BTN-nya. Nggak boleh nggak ada BTN. Itu sudah prasyarat. BSD ada BTN-nya.
Jadi jangan kamu lihat Menteng Resident, Emerald, jangan yang bagus-bagus kamu lihat. Yang BTN-nya juga kalau kamu ada di situ, walaupun saya nggak usah sebutkan apa, itulah BTN-nya. BSD juga ada BTN-nya. Namanya tuh ada. Karena itu wajib syarat dari pemerintah. Kalau kamu lingkungannya mau dijadiin kota mandiri, kamu harus siapkan BTN-nya. Nanti saya nggak kebeli kalau nggak disediain BTN-nya. Kalau real estate semua kan itu ketentuan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Silakan Yofi. Kenapa Yofi? Raihan nih, Bu. Bu. Raihan, Bu. Raihan. Raihan, Bu. tadi, Bu. Yofi. Tadi Raihan, Bu. Oke, Raihan, Raihan. Bu. Silakan, silakan. Ya, Bu. Saya ingin menanyakan pertanyaan Mas Yuda, Bu, yang Kenapa? belum terjawab. Apa Yaitu itu? itu, Bu, dalam pasal 4 ayat 2 UUPA kan dikatakan bahwa hak untuk menggunakan tanah itu tidak mencakup pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, terus lalu bagaimana, Bu, jika sumber air di rumah itu loh, Bu? Kan biasanya di desa-desa itu ada sumur bor gitu loh, Bu. Dan dalam doktrin disebutkan bahwa kedalaman tanah itu kurang lebih hanya 10 meter atau pada saat tanaman bisa hidup. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Kan di desa saya tuh ada yang lebih dari 10 meter, terus bahkan ada yang 20 sampai mencapai permukaan gitu, Bu. Terima kasih. Oke, Raihan. Aduh, pertanyaannya saya bilang. Sekarang gini, seberapa jauh meternya sih kalau untuk kamu ngebor air, saya tanya? Hah? Harusnya, yang di desa apa yang seharusnya, Bu? Yang seharusnya berapa, yang di desa berapa? Saya tanya dulu, seberapa sih kapasitasnya? 7 meter. Hah? 7 meter? Yofi itu, Bu. Oke, 7. Kalau musim kemarau, kamu mungkin bisa ngedalemin lagi sekian meter, airnya mencapailah 20 meter. Emang tuh kamu udah ngambil hasil bumi? Hah? Belum, Bu. Orang kebutuhannya untuk air kok karena kering? Enggak lah ngambil hasil bumi. Hasil bumi yang mana yang kamu ambil? Ada hasilnya nggak? Kalau air itu kan manfaat untuk kita sebagai warga negara yang punya tanah. Mau kamu bor 50 meter juga nggak ada masalah. Hah? Ya, Bu. Baik. Terima kasih. Kecuali kalau kamu itu punya lahan sekian ratus hektar, 10 hektar misalnya, yang memanfaatkan tuh kamu tunggal yang punya. Nah, kamu untuk apa? Karena tahu kamu beli itu tanah misalnya. Kamu, ya kan? Mohon izin, Bu. Putus-putus, Bu. Sekarang gini, udah bisa dengar? Kamu kan punya rumah tuh Ya. tadi. Kalau misalnya kebutuhan akan air di rumah kamu atau di lingkungan kamu ternyata 60 meter ke bawah belum keluar air, ya kamu bor aja sampai 100 meter, nggak apa-apa. Orang itu untuk kebutuhan kok. Yang dibilang mengambil kepentingan alam ini, tanah ini, itu ya misalnya kamu bor terus nggak taunya ada emasnya, nggak taunya ada emasnya. Tapi tidak ada lingkungan lain ya. Misalnya kamu tahu nih, kamu udah dikeker sama orang beli tanah itu. Itu juga belum tentu kamu bersih. Itu baru kamu ngambil kekayaan alam. Lah wong ngambil airnya buat kamu sendiri yang mandi kok. Kamu bilang ngambil kekayaan alam gimana sih? Kira-kira begitu Bapak, ya? Rehat? Siap, Bu. Berarti nggak melanggarkan, Bu, itu, Bu? Kamu bor aja 100 meter deh sampai keluar tuh air, nggak ada masalah kok. Orang Ya, itu kamu sendiri. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan, siapa ini? Renda. Siapa? Saya, Bu. Ya, kenapa Yofi? Kalau misalkan di bornya itu untuk dikomersialkan gitu, Bu. Seperti sumur bor. Kemudian per bulannya orang-orang yang menggunakannya itu ditarik. Jadi dari sisi ekonominya dapat gitu loh, Bu. Bukan untuk fungsi sosial ya. Untuk fungsi sosial tapi diperjualbelikan airnya. Soalnya di rumah saya itu ada yang seperti itu, Bu.
Saya nggak bisa jawab deh Yofi ya. Itu tergantung kepada kembali kepada kepribadian. Karena kadang orang yang seperti itu merasa sekitarnya nggak ada air, dia sendiri ada air. Kita positif dulu nih, kita positif ya. Mungkin di sebelah kamu mungkin belum ada dana untuk ngebor air, ya kan? Sementara rumahnya Yofi airnya deros, yang lain nggak ada. Orang dia udah gali sekian meter, kebor yang lain, mana dia nggak punya dana untuk ngebor air. Nah sekarang kembali ke kamu lah, kamu mau beramal atau kamu komersilkan. Selagi bor itu salah kalau itu untuk menjual air, kan listriknya bayar, bilangin. Ngebornya juga bayar, betul? Nah yang seperti Yofi lakukan ada masanya, nggak akan seumur hidup. Nanti kalau yang lain ternyata sudah punya sumur bor, dia ngebor, air kamu pun berkurang Yofi, nggak akan deras seperti awal. Itu karena yang lain belum ngebor. Kamu duitin, silahkan aja, nggak ada masalah. Sampai kapan yang begitu nggak lama, tenang aja Yof. Kecuali kalau tanahnya umum, misalnya di balai desa apa segala macam, kalau untuk dijual belikan atau untuk apa, nah itu tergantung dari keputusan di desanya itu sendiri. Apakah diperjualbelikan, apakah digratiskan, tergantung ngebornya di mana. Kalau emang ngebornya yang ada bornya tuh kamu sendiri, yang lain belum ada, ya nggak ada masalah mau kamu jual, kan listrik kamu bayar, ngebornya juga bayar. Kecuali kalau Yofi mau buat ibadah, ngejual air buat orang, ngasih air, ya itu beda lagi. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Silakan Fikri, yang terakhir ya, soalnya udah mau berakhir nih. Ya. Oke. Nah, saya mau izin bertanya, Bu. Saya pernah melihat tontonan video itu, Bu, tentang pengeboran minyak ilegal, Bu, yang ada di Kalimantan. Ya. Maksudnya mereka kan mengebor, istilahnya ada di tanah mereka sendiri itu. Iya. Kenapa disebut ilegal itu? Dari sisi mananya yang disebut ilegal, Bu? Oke. Tadi kan saya udah sampaikan, kebetulan yang pengeboran itu saya pernah tinggal di Kalimantan, ya. Minyak. Ya. Dan mengandung api. Kalau dulu zaman saya tinggal tahun 87 karena bapak saya dinas di sana, itu tuh kamu ngelempar korek aja itu bisa jadi kebakaran nantinya. Karena begitu panasnya gitu loh. Nah, kalau minyak, sebenarnya sih yang namanya minyak di Kalimantan semua tanah itu mengandung minyak. Tinggal kedalamannya berapa, borannya itu baru keluar minyak. Nah, kalau kamu mau mentang-mentang ya, itu yang tadi kayak teman kamu bilang, sama kayak yang pertanyaan kamu yang ini. Kalau tiba-tiba dia ilegal dong, kamu nggak boleh mentang-mentang di situ ada dalamnya minyak, terus kamu main bor, kamu jual sendiri minyak ke orang. Nggak boleh lah, nanti kan resiko juga tanah kamu nanti. Lambat laun tanah itu jadi mengikis juga. Akhirnya merugikan tanah-tanah. Karena itu yang namanya mengambil kekayaan alam. Kalau yang pikir tadi, karena kan kamu nggak butuh minyak. Butuh buat minyak goreng. Minyak goreng kan kudu diolah. Kamu ngebor itu nggak bisa langsung buat minyak goreng. Iya kan? Semua minyak yang kamu bor itu, tiba-tiba keluar minyak itu harus dilihat kadar minyaknya berapa, fungsinya untuk minyak apa, untuk dibuat apa. Sementara kamu jual sendiri nih ke pengusaha, nanti habislah yang ada di sekitar kamu. Nanti kandungan tanah itu juga jadi berubah akhirnya. Makanya dibilang ilegal. Mungkin kamu kalau nggak ada kandungan minyak, tanah kamu itu nggak padat. Kan struktur tanah di situ beda. Maksud saya? Pasti ilegal kalau kamu tiba-tiba mentang-mentang di bor ada minyaknya, terus kamu jual. Aduh, kan nggak bisa langsung buat bensin juga itu. Mesti disuling dulu, kadar minyaknya berapa, nanti disimpulkan ini untuk apa fungsi minyaknya. Itulah yang dibilang ilegal. Kalau kamu ternyata dengan bangganya kamu jual, itu kamu ngambil kekayaan alam kalau itu. Karena kan kamu nggak butuh minyak. Minyak rambut, nggak bisa juga. Kumaha, Fikri? Cukup? Oke. Saya resumekan untuk mata kuliah RPS 5. Kamu tinggal belajar nanti
apa yang sudah saya sampaikan, hak milik, hak guna usaha untuk apa. Kalau tadi yang saya terangkan itu adalah pada saat kamu sudah terjun ke lapangan. Buku ataupun kamu lihat Google, ya. Nanti saya sudah rapat sama Dosko. Dosko memberikan kisi-kisi. Kamu jadi jangan sekedar menghafal, karena dosen kita boleh, misalnya gini, hak milik apa, hak atas tanah apa, nah itu nggak akan ada dikeluarkan soal seperti itu. Nanti akan dikembangkan seperti soal-soal kasus. Jadi kamu kembangkan teori yang kamu tahu, nanti kamu kerja. Paham? Kalau kamu dengarkan keterangan saya dan kamu berusaha, ya, coba nanti RPS berikutnya, RPS ke-6, mohon akan jangan pertanyaannya ada apa domain for clearing, nah itu nggak ada tuh, ya. Setelah kuis baru kita nanti presentasi dan saya jangan Faras melulu yang menang. Kebetulan kayaknya Faras bisa jadi host nih, suaranya bagus dalam menyampaikan presentasi. Enggak, Bu. Ada Faras-Faras yang lain nggak? Saya berharap ada Faras-Faras yang lain. Oke? Yang kelompok 5 juga sudah cukup bagus. 1, 3, 4. Kamu terlalu monoton menyampaikan presentasi dengan bahan. Sebetulnya itu bisa kamu baca yang kayak gitu. Oke, mudah-mudahan kelompok lain bisa lebih baik. Terima kasih, saya akhiri kuliahnya. Selamat siang, Assalamualaikum. Bu, izin bertanya. Silakan. Maaf Bu, Kenapa? boleh diulangi yang tadi yang RPS 6 tuh Bu, soalnya di kami sedikit putus-putus. Di RPS 6 nanti kamu kan ada kuis. Oh. RPS 6 kan minggu depan, ya kan? Jadi saya mohon nanti di awal kuliah 7:30 kamu setelah langsung kamu kerjakan soal kuis, kamu jawab di apa yang kita biasa kalau itu apa namanya? Di classroom. Google. Dengar nggak? Enggak Bu, tadi di Google Classroom kan, terus nanti pengerjaannya kamu taruh aja di situ, kamu jawab dari situ. Jadi saya ngoreksinya lebih enak. Karena biasanya saya kuis di situ, nggak di WA group, di Google Classroom. Kamu bikin, kasih ke saya. Baik Bu. Ya? Untuk Google Classroom-nya udah dibikin atau dari Ibu? Bentar, saya tanya dulu sama staff saya. Bagus dia yang bikin apa kita yang bikin ya? Dari saya aja nanti saya kasih. Dari saya. Baik Bu. Dalam minggu-minggu inilah. Kan masih lama. Oke? Ya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.